Setiap saat, kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar gak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita semua. Selamat sore dan selamat datang para peserta Ngerti Digital. Terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan kita pada hari ini. Gimana nih teman-teman? Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada ya teman-teman. Oke, sebelum mulai, saya mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir di webinar kita pada sore hari ini. Yuk diramein di kolom chatnya, boleh diketik namanya siapa, domisilinya di mana, atau mungkin statusnya apa, apakah masih sekolah, kuliah, atau sudah bekerja. Boleh banget nih teman-teman dicantumkan di kolom chatnya agar kita bisa saling berkenalan dan saling membangun relasi atau bahkan mungkin kita bisa saling berkolaborasi. Halo, di sini udah ada Kak Keane Devata dari Universitas Nasional. Oke, di Denpasar, Bali. Oke, halo, salam kenal Kak Keane. Ayo, ada lagi nggak nih teman-teman dari mana? Halo Kak Zeneros dari Tangerang. Nggak jauh. Lumayan ya, nggak jauh juga dari akun yang di Depok. Halo Kak Zene, salam kenal. Ada lagi nggak nih dari mana nih teman-teman? Kak, Kak Karisma dari Salatiga. Aku punya tuh temen yang di Salatiga juga tuh Kak. Salam kenal juga Kak Karisma. Halo Kak Alia dari Depok. Halo juga Kak Monika. Wah, semangat-semangat banget nih teman-teman ya. Terima kasih atas responnya di kolom komentar. Baik. Tapi sebelum masuk ke rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Barul Huda, mendapatkan kehormatan untuk menjadi host dan moderator dalam Ngerti Digital dengan tema Teknologi Inovatif dalam Mengatasi Tantangan Sampah bersama Angkuts ID. Nah, sebelum kita masukin inti acara pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Nah, sebelum saya kasih tahu nih, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman yang ada di sini. Siapa yang udah tahu ada berapa ruang di Kaizen dan apa aja?
Ayo, ada berapa nih? Tadi kan di awal udah di-spill tuh dikit. Berapa? Ada yang tahu nggak nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Ayo. 4. Oh ya, bener banget. 4. Makasih Kak Zeni. Oke, langsung kasih tahu aja ya. Jadi di Kaizen sendiri, kami memiliki 4 ruang usaha. Yaitu yang pertama, ruang usaha. Ruang ini hadir sebagai solusi untuk membantu UMKM dari level pemula dengan rancangan strategi yang relevan dan mampu diimplementasikan secara tepat. Lalu yang kedua ada namanya ruang kreasi. Ruang kreasi ini hadir untuk membantu Anda membangun karir sesuai situasi dan kebutuhan akan kecakapan digital. Lalu yang ketiga ada ruang interaksi. Nah, ruang interaksi ini sebagai solusi bagi Anda yang ingin memperdalam kemampuan komunikasi untuk meningkatkan karir Anda. Dan ada yang paling baru nih, yaitu ruang apresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan inklusivitas karena Kaizen Room percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Nah, itu dia beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengetahui program dari setiap ruangannya dengan mengakses link yang ada di bio Instagram kami di @kaizenroom. Nah, supaya kelas bisa berjalan kondusif, saya akan bacakan tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama, mematikan mic atau dalam keadaan mute selama sesi berlangsung sampai waktu dipersilakan untuk on mic. Yang kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, namun pertanyaan teman-teman akan dijawab pada sesi tanya jawab. Yang terakhir, teman-teman juga boleh nih untuk menyalakan kamera agar terlihat wajah-wajah semangat di sore hari ini nih. Boleh banget nih teman-teman kalau mau on cam. Baik, itu dia tadi tata tertib selama kelas berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sebelum saya panggil kakak narsumnya nih, ada video yang mau ditayangkan oleh kakak operator. Kepada kakak operator, dipersilahkan. Nah, terima kasih kakak operator. Nah, itu tadi tuh cuplikan sedikit siapa sih narasumber kita. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung aja nih panggilkan Pak Muhammad Hafiz Waliudin selaku founder Angkut Indonesia. Halo Kak Halo Hafiz, Mas apakah sudah Wildan. hadir? Boleh untuk... Nah, Halo oke, terima Wildan. kasih. Halo Kak Hafiz. Halo, halo. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Baik, Semoga kita alhamdulillah. semua juga baik ya. Amin, amin. Kakak lagi di mana nih Kak? Sekarang lagi eh, di luar kota. Tidak, biasanya kan di Pontianak ya. Pontianak itu ibu kota Kalimantan Barat. Nah, sekarang lagi di pinggiran, Oh, dekat-dekat lagi. batasan lah gitu. Oke. Nah, Kak, kalau nggak salah, mau nanya nih sedikit. Angkut ini dari 2016 ya, Kak? Benar bukan? Ya, betul. Jadi kita berdiri 2016, 22 Mei 2016. Awalnya kita di Pontianak. Sekarang kita udah ada di Bandar Lampung, kemudian di beberapa kota lain, cuman lebih ke layanan bisnis to government ya. Jadi sistem kita digunakan oleh beberapa pemerintah gitu. Oke, keren banget nih, keren banget. Jadi penasaran nih, kita apa yang mau disampaikan sama Kak Hafiz ini nih. Baik, mungkin langsung aja nih teman-teman, kita persilahkan Kak Hafiz untuk langsung mengembarkan materinya. Apakah sudah siap, Kak Hafiz? Siap. Ini saya Oke. share screen lah. Oke, baik. Saya izin ingatkan kembali Kak Hafiz untuk waktu pemaparannya 40 menit ya, Kak. Dan saya Oke, nanti izin mengingatkan jika waktu pemaparannya sudah mulai habis. siap, siap. Baik, kepada Kak Hafiz, panggung virtualnya saya persilahkan.
Oke, teman-teman, terima kasih kesempatannya bisa share tentang Angkuts. Semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman juga tertarik masuk ke dalam circle waste management yang ada di Indonesia. Nah, jadi betul kita udah beroperasi dari 2016. Nah, jadi ini sedikit journey yang bakalan saya share dengan teman-teman. Jadi kita juga udah mengalami beberapa pivot model bisnis ya. Jadi sebelumnya tidak langsung ke sampah ya, walaupun core utama kita memang dari sampah. Jadi di awal 2016 itu kita lahir, kita itu on demand service. Jadi kita ada angkut orang, angkut barang, angkut makanan, dan lain-lain itu. Terakhir kita ada angkut sampah. Nah, angkut sampah ini lebih ke jasa jual beli sampah, seperti bank sampah pada umumnya lah gitu. Nah, jadi kita eh, driver kita itu tidak hanya ngangkut barang atau orang atau makanan, tapi juga jual beli sampah. Nah, 2016 sampai 2018. Kemudian karena ada beberapa challenge lah di lapangan gitu ya, terutama di Pontianak pada saat itu. Jadi kita merubah model bisnis kita. Nah, di 2018 kita fokus di sampah, di domain tentang sampah. Ya, ini kita membuka jasa angkutan sampah dengan metode drivernya ini bergaji, atau drivernya itu adalah karyawan kita. Nah, jadi yang kita rasakan adalah pada saat itu, karena memang kebutuhan, perkembangan beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia ya, eh, yang mana yang kita tahu gitu ya, TPS-TPS itu banyak dikurangi ya, karena kebutuhan smart city, kota-kota harus bersih ya dari TPS ya, makanya jasa angkutan seperti angkut ini sangat laku karena langsung direct ke perumahan gitu ya, masuk ke perumahan-perumahan, sektor kantoran juga sama restoran atau sektor bisnis. Nah, itu pola kita bergaji sama driver atau kita menggunakan pola salary. Nah, cuman di tahun depannya kita ingat bahwa kita punya visi ingin mensejahterakan mitra driver atau meningkatkan pendapatan dari mitra driver kita. Itu kita rubah polanya. Nah, ini salah satu menurut saya visi yang sangat sangat elegan gitu ya, karena kita tidak hanya memikirkan dari segi dampak bisnis atau dampak ekonomi, tapi kita memikirkan dampak sosial. Nah, yang sebelumnya kita hanya mengeluarkan budget UMR gitu ya untuk mitra driver kita, tapi sekarang mereka bisa mendapatkan 3 kali lipatnya. Nah, karena kita model bisnisnya berubah. Yang sebelumnya kita mendapatkan keuntungan dari pembayaran pelanggan kita, yang 2019 kita hanya mendapatkan take komisi dari setiap langganan bulanan atau subscription ya tiap bulanan. Nah, sampailah saat sekarang gitu ya, di tahun 2021 juga ada juga salah satu pemerintah yang menggunakan sistem kita untuk mengelola jasa angkutan sampah milik pemerintah gitu ya, di Sulawesi Barat. Kemudian di tahun 2022 kita udah ada di Lampung, Pulau Pasaran. Ini kerjasama dengan Gojek ya, melalui Goto Impact Foundation. Nah, di tahun 2022 ini kita mengembangkan tidak hanya jasa angkutan sampah, tapi kita ingin mengembangkan jasa sekali angkut, kemudian juga bank sampah apps. Nah, jadi fitur kita ada 2, jasa angkutan sampah, kemudian bank sampah apps ini jual beli sampah. Nah, kalau bank sampah apps ini atau dalam fitur aplikasi angkut kita itu, kita fokus mengedukasi orang-orang untuk menjual sampah terpilihnya, yang mana kita koneksikan ke mitra bank sampah kita, yang mana mitra bank sampah ini lebih ke business to government ya, yang mana pemerintah yang punya binaan bank sampah itu kita bantu informasi digitalisasinya. Nah, tapi ini masih development ya. Nah, sekarang masih by WhatsApp ya, channel kita yang di Lampung baru beta aplikasinya, Angkuts Beta. Jadi teman-teman kalau cek di Google Play Store, kita masih beta ya. Nah, memang bisnis
prosesnya itu kita lebih banyak menggunakan private message ya, yaitu WhatsApp. Nah, kemudian, jadi apa itu angkut sebenarnya? Nah, jadi sebenarnya angkut sini sangat sederhana ya model bisnisnya ya. Jadi kita memberikan jasa angkutan sampah perumahan dan sektor bisnis ya, perkantoran, restoran dan lain-lain. Nah, jadi kita membantu seorang jasa angkutan sampah, seorang tukang sampah atau seorang petugas kebersihan itu melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Contoh misalnya ketika mendapatkan customer yang bisnis gitu ya di kantoran gitu, yang mana harus ada surat penawaran, harus ada negosiasi harga, harus ada invoice setiap bulannya. Nah, hal-hal itu kan tidak bisa dilakukan oleh seorang tukang sampah. Nah, jadi kita membantu hal-hal seperti itu. Kemudian juga kita punya visi ini mengkoneksikan ya para aktor persampahan. Nah, contoh nih, karena kita sampah domestik yang kita angkut ya, atau sampah di perumahan, ada bank sampah yang perlu sampah anorganik, kita koneksikan ke mereka. Ada pengusaha composting yang memerlukan sampah organik, kita distribusikan sampahnya ke mereka. Jadi kita sebenarnya konsepnya itu menghubungkan para pelaku persampahan. Mau itu pengepul, mau itu pengusaha sampah yang memerlukan sampah, itu kita koneksikan lah gitu. Misalnya kalau di Pontianak, itu sampahnya kita angkut, kita drop ke para pelaku persampahan yang memerlukan sampah-sampah yang kita punya. Nah, kalau di Bandar Lampung agak berbeda. Di Lampung itu udah agak advance, karena sampahnya yang masuk ke TPS pemerintah itu hanya sampah-sampah residu. Nah, kalau sampah yang lain sudah kita treatment dengan beberapa kolaborasi. Sampah organiknya kita treatment dengan ekoenzim, dengan composting, dan lain-lain. Kemudian yang sampah low value-nya atau sampah kresek sasetnya, itu kita jadikan roster, itu kita kerjasama dengan Drybricks, kalau teman-teman tahu. Kemudian di high value-nya, itu sama sampah botol plastik dan lain-lain, itu kita kerjasama dengan bank sampah setempat ya, bank sampah yang terkenal di Lampung lah gitu ya. Kemudian sampah residunya tetap kita drop di TPS 3R, karena kita di Lampung itu belum punya teknologi untuk mengolah sampah residu. Nah, jadi kita punya kunci itu menghubungkan antara masyarakat dan aktor-aktor persampahan. Aktor-aktor persampahan ini banyak, ada pengepul, ada petugas kebersihan, ada pengusaha komoditi sampah ya. Pengusaha komoditi sampah itu kan ada yang fokus di organik, ada yang fokus di kertas only, ada yang fokus di macam-macam gitu yang di plastik gitu. Nah, jadi memang angkut sini di kue waste management yang besar ini, angkut memang hanya main di transportation waste atau di pengangkutan sampah. Nah, jadi kalau teman-teman bisa melihat dari gambar ini gitu ya, sekarang kita melihat masalah sampah di Indonesia secara singkat. Kenapa sih masalah sampah ini tidak selesai-selesai gitu ya? Nah, pertama poinnya memang karena terlalu erat memang domain pemerintah gitu ya. Nah, memang kita harus membutuhkan strategi untuk kolaborasi sama pemerintah, itu memang agak hati-hati dan agak-agak tidak fleksibel gitu ya. Nah, karena beberapa investor pun agak segan untuk masuk ke dunia ini karena domain pemerintah sangat kuat. Nah, jadi kalau kita melihat dari gambar ini, apa sih yang kita lihat dari masalah sampah di Indonesia gitu ya? Nah, salah satunya adalah ya karena pembayaran yang tidak standar, driver yang tidak mendapatkan income yang standar. Jadi mereka kerjanya asal-asalan. Wajar mereka kotor dan lain-lain gitu ya. Jadi makanya itu perlu added value dari ide yang angkut bikin gitu. Nah, jadi angkut itu sederhana. Jadi kita adalah sebuah startup yang menghubungkan pelaku persampahan dengan masyarakat. Kita membuka pemesanan jasa angkutan sampah berlangganan bulanan. Kemudian kita lagi mengembangkan on-demand service, jasa sekali angkut. Kemudian kita lagi menyediakan aplikasi bank sampah, yang mana bank sampah ini adalah bank sampah binaan pemerintah. Nah, jadi setiap kota atau kabupaten
itu kan memang merujuk ke peraturan pemerintah pusat Kemen-LH, itu memang diharuskan untuk membuat edukasi pengurangan sampah itu melalui bank sampah gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu tentang program 3R, reuse, reduce, dan recycle, nah itu salah satunya ada bank sampah di situ. Nah, jadi kita lebih ke bagaimana aktor yang ada itu kita edit value-nya atau kita tambah akselerasinya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bisa melihat secara sederhana, nah jadi kalau di tahap early stage ini kan kita bisa melihat lah ya sumber sampah itu dari mana. Ada dari perumahan, dari kantoran, dari kafe, hotel, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita sesederhana ini, kita menghubungkan dengan kendaraan roda 3 atau di beberapa daerah itu nyebutnya TOSA gitu ya. Nah, ini dengan mitra driver kita yang sudah kita fasilitasi dengan kelengkapan yang safety, kemudian dengan beberapa knowledge yang membuat mereka lebih standar lah kerjanya gitu ya, tidak berbahaya, dan ya yang tentunya mereka sudah terverifikasi. Nah, kita membantu mereka juga tentang pembayaran dan macam-macam. Nah, jadi kita menghubungkan baik itu swasta atau pemerintah yang memerlukan sampah ini. Kemudian yang kita harapkan adalah di middle stage-nya adalah semakin kurang sampah itu dibuang ke TPS sementara ya, tempat pembuangan sampah sementara, tapi diolah terlebih dahulu. Nah, sehingga di end stage-nya sampah ini menjadi berkurang gitu ya, yang masuk ke TPA. Yang kita tahu kan semua daerah itu punya masalah bahwa TPA-nya sudah penuh dan lain-lain gitu ya. Kalau teman-teman update tentang Jogja ya, kalau nggak salah Jogja ya, yang katanya TPA-nya lagi ditutup karena sudah penuh gitu ya. Nah, menurut saya beberapa daerah juga sama masalahnya, karena mereka menghitung sampah itu kan dari indeks pembangunan manusia gitu ya. Semakin hari, semakin tahun, manusia itu kan makin banyak gitu ya, yang mana produksi sampahnya juga makin banyak. Nah, di sisi pemerintah, kita ada beberapa solusi yang kita hadirkan. Kenapa angkut ini sangat mudah masuk pemerintah gitu ya. Nah, kita pertama adalah retribusi. Nah, mitra driver kita ini yang sebelumnya kalau teman-teman tahu konvensional itu kan sangat tidak taat gitu ya. Nah, jadi di sini kita rapikan bahwa mereka harus membayar retribusi karena mereka membuang sampah di TPS. Nah, yang mana dari TPS itu dibawa ke TPA. Nah, jadi pemerintah perlu close gitu kan. Nah, makanya kita harus mengedukasi mitra driver kita bagaimana mereka harus membayar retribusi persampahan. Kemudian dari segi yang tadi saya jelaskan bahwa tentang bank sampah ya. Jadi pemerintah itu model bisnis kita, business to government, itu kita kasihkan fitur dashboard manajemen bank sampah yang mana mereka bisa mengelola data-data sampah terpilah mereka atau data-data sampah bank sampah mereka gitu. Kemudian dari segi, nah ini salah satu yang kita lihat di lapangan. Jadi ada pendapatan driver kita ya sebelum bergabung itu hanya 1,1 juta, perlengkapan tidak standar, dapat dilihat dari tampilan kendaraannya, kan banyak kita lihat kan, ada yang pakai gerobak, ada yang pakai motor jelek, dan macam-macam. Nah, kemudian kesulitan penagihan biaya bulanan, karena mereka biasanya ngangkutnya itu di sore hari atau di malam hari yang tidak bertemu sama pelanggannya, sehingga kadang-kadang pembayarannya nunggak, pas udah nunggak banyak, nggak mau dibayar, dan menyusahkan driver kita. Nah, ini pelanggan juga terbatas ya, karena mereka tidak tahu bagaimana masuk ke sektor yang lebih next level gitu ya. Nah, kita bantu di situ. Nah, sesudahnya mereka mendapatkan income itu 5,3 kali lipatnya gitu bisa dibilang, perlengkapan standar juga, kemudian kemudahan penagihan bulanan. Nah, karena kita fasilitasi dengan metode pembayaran ya yang kita sediakan. Ada dari sektor dari metode pembayaran sekarang yang lagi kita kembangkan itu metode online payment, cuman yang sekarang kita terapkan masih metode transfer. Kemudian juga pelanggan menjangkau sektor bisnis gitu ya. Jadi tidak hanya di perumahan, tapi di sektor bisnis seperti restoran, kantoran, dan lain-lain juga bisa masuk. Nah, jadi berkat digitalisasi, kita bisa mengkorporasi profesi dari angkutan sampah ini. Melakukan apa yang tidak bisa seorang tukang sampah lakukan. Nah, jadi angkut sini memang lebih ke menyelesaikan masalah dampak sosialnya gitu ya, lebih ke
bagaimana sih seorang driver ini, seorang tukang angkut sampah atau petugas kebersihan ini bisa mendapatkan income standar. Nah, jadi kita ingin menyelesaikan masalah itu aja gitu. Karena memang masalah waste management ini sangat besar gitu ya. Karena butuh cost yang besar juga. Misalnya terkait tentang edukasi, pemilahan gitu ya. Perlu cost yang besar juga. Makanya domainnya itu kita selalu kolaborasikan dengan pemerintah. Di sektor lain juga pengolahan sampah gitu ya, juga perlu cost yang besar. Nah, jadi kita sampai hari ini masih fokus di waste transportation. Nah, jadi kita punya produk, kita udah punya aplikasi ya, teman-teman bisa cek di Google Play Store, kita sudah beta version, kemudian di Instagram Angkut, websitenya juga angkut.id. Nah, jadi tentu kita di masa depan, tentunya kita punya milestone gitu ya. Nah, tentunya kita ingin menjadi e-commerce ya, menjadi marketplace para pelaku-pelaku persampahan dalam pengelolaan sampah mereka. Nah, misalnya ada yang masyarakat atau pelaku persampahan yang memerlukan sampah-sampah yang mau mereka perjualbelikan. Nah, kita ingin menjadi ini, kita ingin menjadi apa katalisnya lah gitu ya. Nah, ini kedepannya yang ingin kita kembangkan. Kemudian terkait edukasi, tentunya kita melihat bahwa pentingnya pengembangan aplikasi gamification ini bagaimana menyentuh gitu ya. Nah, contoh misalnya tentang gaming. Nah, kita harapkan ke depannya itu anak-anak kita lah yang bakalan memaksa kita untuk memilah sampah di rumah karena mereka mau main game. Karena game ini dimainkan dibuktikan itu dengan mereka harus milah sampah dulu, baru dapat poin, baru mereka bisa main gitu. Nah, jadi ke depannya anak-anak kita lah yang bakalan meminta kita untuk memilah sampah di rumah. Nah, jadi pola-pola edukasi ini tentu kita ingin kembangkan juga. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman gitu ya. Nah, tentu di sini pasti banyak teman-teman intelektual gitu ya, atau teman-teman kampus. Nah, jadi waste management itu luas sekali masih potensinya, peluangnya di Indonesia tentunya gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau main di sektor ini juga silakan. Contoh di sektor kertas, pengolahan kertas gitu ya. Kemudian sektor plastik dan lain-lain itu masih banyak sekali. Nah, jadi kita memang di sini masih fokus di waste transportation. Nah, di sini juga sedikit materi yang ingin saya sampaikan tentang perbedaan antara startup dan UMKM. Nah, teman-teman harus melihat perbedaan ini gitu ya. Yang mana perbedaan ini tentu terlihat dari penerapan teknologi. Nah, kalau UMKM kan sama-sama gitu ya. Mereka berdua ini sama-sama merintis. Tapi kalau startup ini memang mereka lebih ke penerapan teknologi. Makanya growth-nya atau pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan UMKM. Dan juga mereka berusaha untuk masuk ke dalam ekosistem digital gitu ya, bagaimana penerapan sosial media, bagaimana dalam hal produksi dan macam-macam gitu ya, mereka selalu ingin menggunakan teknologi. Nah, jadi sedikit juga ya untuk di kedepannya gitu ya, di kedepannya ini dari lembaga riset dunia ya, McKinsey juga sudah memprediksi ada 4 kategori profesi yang tidak akan pernah hilang di dunia ini gitu ya. Yang pertama adalah orang yang mengembangkan orang lain. Apa itu? Yaitu dosen, guru dan lain-lain, itu nggak akan pernah hilang. Nah, secara statistik juga kita melihat ya di beberapa kampus jurusan keguruan itu selalu banyak peminatnya. Nah, itu dibuktikan memang di kedepannya ini akan selalu dibutuhkan para guru-guru ini atau dosen. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki spesifikasi kemampuan, spesialisasi gitu ya. Misalnya sekarang kalau kita melihat digital designer gitu ya. Nah, sekarang kan udah banyak sekali kerucutnya gitu ya. Makin kerucut gitu ya. Nah, sekarang ada UI UX designer, ada yang fokus di graphic designer only gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Nah, jadi masing-masing profesi itu makin mengkerucutkan spesifikasi keahlian mereka gitu. Nah, jadi teman-teman misalnya contoh, teman-teman ada yang sarjana teknik sipil gitu, ahli tentang tanah gitu. Tanah apa? Tanah yang lebih kerucut lagi, tanah gambut misalnya. Di Kalimantan Barat itu kan banyak sekali tanah gambut. Tanah apa lagi gitu ya, yang lebih kerucut gitu, spesifikasi dari kemampuan teman-teman. Yang ketiga, manajemen stakeholder, orang-orang yang bisa memanajemen kepentingan. Siapa itu? Ya politikus ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang banyak politikus yang
maju atau masuk ke dalam dunia politik ya wajar gitu ya, karena memang mereka ini kedepannya akan selalu ada gitu. Yang terakhir adalah problem solver atau orang-orang yang memecahkan masalah. Nah, seperti pengusaha atau seperti saya misalnya di Angkuts gitu kan. Nah, jadi sangat besar peluangnya, lembaga riset aja sudah bilang seperti itu gitu. Nah, jadi ayo teman-teman semuanya create your startup, bikin startup ya harus berinovasi ya. Nah, jadi inovasi ini sebenarnya gabungan dari dua kata gitu ya, invent plus bisnis. Invent itu ide, bisnis itu proses yang berjalan gitu ya, bukan hanya soal money oriented, tapi eh, ada proses yang berjalan, ada siklus yang berputar gitu, atau ada flow bisnisnya gitu ya. Dari kalau kita punya store misalnya, kita punya toko dari buka sampai tutup itu kita harus ada prosesnya gitu. Nah, itu yang bisa disebut dengan inovasi. Nah, kemudian tentu harus ada uh, action gitu ya. Nah, kita juga harus bentuk tim tentunya. Nah, tim ini kalau kita cek di referensi manapun ya, kalau tech startup itu biasanya ada hustler, ada hipster dan hacker. Ya, teman-teman pasti sudah sangat paham. Ada tentang marketing dan bisnis, kemudian tentang desain, kemudian yang terakhir tentu tentang hacker ya, atau engineer ya, atau developer, atau programmer gitu. Nah, di referensi beberapa juga gitu. Nah, jadi saran saya bentuk dua timnya. Yang pertama product development, yang kedua business development ya. Nah, business development itu tim yang mengurusi tentang akselerasi bisnis ya, mau itu marketing, SOP, KPI marketing dan macam-macam di situ. Nah, kemudian kalau yang product development itu memang lebih memikirkan tentang bagaimana pengembangan produk ke depannya ya, mau produk itu baik aplikasi atau alat atau apapun gitu ya. Jadi dibikin dua divisi itu. Nah, jadi lebih efektif. Nah, kemudian juga teman-teman harus tahu tentang diri sendiri gitu ya. Nah, misalnya ketika ada ide gitu ya, jangan dipikirkan sendiri, tapi boleh di-share ke teman-teman. Dan kita juga harus tahu, kita tidak harus menjadi seorang leader ya. Kita juga bisa menjadi followers atau menjadi kesatuan dalam tim itu gitu ya. Misalnya saya nggak punya ini, saya tidak punya network yang kuat. Ya udah, saya di bagian ini aja. Nah, tapi teman-teman yang lain bisa kita libatkan untuk menjadi leadernya gitu. Ini harus kenali diri sendiri dulu, tapi jangan memaksakan diri sendiri. Nah, kemudian yang paling penting tentu riset pasar gitu ya. Nah, kita juga emang harus punya mindset riset ya. Yang paling simpel kan ya kita harus riset dulu ya. Kalau di lapangan lebih bagus, kalau googling juga bisa gitu ya. Jadi ketika kita mau buat sesuatu ide itu jangan langsung buat, tapi kita harus riset dulu bagaimana demand atau permintaan di pasar. Kemudian yang kita juga harus tahu adalah kita harus riset juga kisah-kisah sukses di sektor kita. Misalnya di tech startup itu siapa yang mau kita ikut, role modelnya seperti apa gitu ya. Jadi kita punya step dan kita kalau bisa belajar sama mereka, kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mana mereka lakukan dulu-dulunya gitu. Nah, sehingga kita bisa lebih action dan lebih efektif gitu. Nah, ini di pasar ya salah satunya. Jadi kalau teman-teman di kampus kan bisa mengumpulkan data kualitatif, data kuantitatif ya teman-teman tahu tentang metode itu ya sebenarnya sama, penerapan bisnis juga sama. Nah, bahkan kalau kita di kaum intelektual gitu ya, harusnya punya metodologi yang lebih matang terkait tentang eh, terkait tentang perkembangan bisnis. Nah, kemudian buat rencana bisnis yang sederhana. Nah, ini kalau untuk polanya itu terserah ya. Masing-masing teman-teman juga punya, misalnya kayak di sini yang saya tampilkan, ini menggunakan BMC, bisa juga tentang SWOT juga bisa, atau kalau saya memang lebih senangnya itu memaparkan bisnis sederhana itu menggunakan business development dan product development gitu ya. Nah, kita bikin simulasi income-nya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini hanya kanvas sederhana aja. Tapi dibebaskan teman-teman ketika ingin punya ide sesuatu, itu memaparkannya menggunakan apa.
Nah, kemudian kita juga harus siap menerima feedback ya, mau itu bagus, kurang bagus, atau netral gitu ya. Nah, itu juga harus siap punya mindset dikritik gitu ya. Nah, yang ini juga lagi menjadi kolaborasi ini menurut saya kalau di dalam bisnis ini kita sangat bisa mengefisiensikan anggaran gitu ya. Contoh misalnya Pak Angkut, kita sangat menggunakan konsep kolaborasi ketika sama pemerintah gitu ya. Karena pemerintah ini punya kos edukasi gitu ya. Mereka punya segmen segmen dan mereka punya tentu public policy ya, kebijakan publik mereka punya. Nah, jadi mereka lebih kuat gitu ya. Nah, makanya kita selalu menganggap mereka bukan kompetitor tapi kolaborator gitu. Nah, jadi tidak hanya di pemerintah tapi di sektor lain, di segmen lain juga teman-teman harus punya pola kolaborasi gitu ya. Bagaimana sama-sama untuk mencapai goals-nya teman-teman. Jadi pada dasarnya, kalau menurut saya prinsip dasar anak startup itu adalah menambah value dari, nah sekarang kan misalnya bingung Mas mau bikin apa gitu ya. Nah jadi teman-teman harus mulai sebenarnya lihat di kondisi sekitar bagaimana kita bisa menambah value dari contoh status sosial yang dianggap rendah oleh masyarakat. Nah, misalnya kayak angkut gitu ya. Angkut ini kan menambah value dari profesi seorang petugas kebersihan lingkungan gitu ya. Jadi kita menambah value mereka. Nah, mungkin itu aja dulu dari saya. Kita bisa sharing ya, karena di sini memang forum sharing. Nah, jadi teman-teman silakan kalau ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih Kak Hafiz atas materinya yang luar biasa yang sudah mau sharing-sharing ke teman-teman semua. Boleh nih teman-teman yang mau bertanya bisa chat di kolom komentar atau bisa nih raise hand mau nanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan kita bantu oleh. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan nih Kak dari Kak Keane, dari Kak Putu Bagus Manikiane Devata. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengolah sampah agar dampak negatif terhadap lingkungan bisa diminimalisir? Boleh tuh Kak Hafiz dijawab bagaimana caranya. Oke, sebenarnya pertanyaan lanjutannya itu sampah apa gitu ya. Benar-benar. Kalau sampah perumahan itu kan sampah-sampah domestik ya, yang mana sampah-sampah yang bisa diprediksi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau soal waste management itu tuh referensinya sudah sangat banyak ya. Bahkan di dunia ada bukunya, kemudian di Indonesia juga ada yang mengulasnya. Sebenarnya waste management ini teknologinya itu banyak sekali. Mau itu yang level cost-nya risikonya rendah sampai yang risikonya tinggi itu banyak sekali gitu ya. Nah, tapi kalau saran saya memang yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri gitu ya. Mulai dari tempat kerja. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan di manapun gitu ya. Misalnya kalau misalnya kayak saya punya angkut gitu ya, saya juga punya bisnis lain. Nah, bagaimana bisnis lain itu juga go green gitu ya, memikirkan tentang aspek lingkungan. Nah, misalnya bagaimana kampanye-kampanye lingkungan itu bisa diterapkan menggunakan tumbler dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebenarnya sederhananya itu saran saya mulai dari diri sendiri dan jangan menyalahkan orang lain gitu ya. Nah, tapi kita tumbuhkan bahwa kepedulian tentang reduce tentang sampah ini, pengurangan sampah ini adalah sesuatu yang lifestyle-nya itu bagus atau keren gitu ya. Nah, ini kan yang harus kita timbulkan. Kalau kita lihat di Indonesia kan lifestyle tentang peduli sampah ini kan di kalangan tertentu gitu ya. Kalangan NGO, kalangan startup-startup yang tentang sampah gitu-gitu kan. Tapi yang lain-lain juga harus gitu ya. Nah, 3 tahun ini yang saya lihat di Indonesia, beberapa korporasi itu sangat peduli tentang sosiopreneur gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman cek gitu ya, banyak sekali kan grant-grant yang buka, korporasi buka-buka tentang opportunity, tentang grant gitu ya. Nah, itu mereka ingin positioning-nya, mereka itu ingin menjadi korporasi yang peduli tentang lingkungan. Nah, karena mereka tidak hanya mengeluarkan budget CSR, tapi mereka mengeluarkan budget sustainability aspek gitu. Nah, itu teman-teman juga harus melihat peluang itu. Nah, kita juga menerapkan itu gitu kan. Makanya kita dapat grant dari Gojek di Bandar Lampung. Jadi sangat terbuka peluangnya. Memang kalau dari sektor bisnis, kita hitung bisnis realnya gitu ya.
memang agak sulit menghitungnya. Karena kita tidak hanya menghitung dampak ekonomi, kita juga menghitung dampak sosial dan lingkungan. Nah, gitu. Jadi makanya ketika kita ingin mencari grant itu lebih mudah dibanding bisnis-bisnis konvensional lainnya gitu. Mungkin itu jawaban saya. Oke, keren banget. Terima kasih Kak Hafiz. Semoga bisa membantu dari pertanyaan Kak Putu ya. Jadi semuanya dimulai dari diri sendiri dulu. Benar ya Kak? Oke. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Boleh kalau mau nanya langsung, bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Langsung. Atau mungkin aku mau nanya kali ya Kak Hafiz. Silakan. Ya, kan pasti dapat awal ide bikin angkut ini dari mana sih Kak? Oke, history of foundation-nya adalah sebenarnya kita juga terinspirasi dari bisnis ride sharing-nya Gojek ya. Bagaimana mereka membuat profesi tukang ojek yang dulunya mainstream jadi anti mainstream kayak sekarang gitu kan. Jadi semuanya ini semua orang mau jadi ojol itu biasa sekarang gitu kan. Nah, Benar-benar. kita juga punya misi dulu kita melihat para jasa angkutan sampah ini ya, kalau di TPS, di TPA itu kan kumuh dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita ingin menambah value mereka gitu, atau kita ingin meningkatkan kesejahteraan mereka lah gitu. Karena menurut saya mereka ini aktor utama atau kalau dalam sepak bola itu striker lah gitu ya. Mereka ujung tombak gitu. Kenapa mereka yang paling kiri gitu ya? Harusnya kan mereka yang paling income-nya yang bagus gitu ya sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, jadi sederhana itu aja Mas. Saya melihat masalah itu makanya kita bikin angkut gitu. Oh, keren, keren, keren banget. Nah, Kak, kalau misalnya dari sisi penjemputannya itu ada tantangan tersendiri nggak sih, Kak? Kayak mungkin misal cuaca lagi hujan nih, nanti kan sampahnya mungkin ada yang basah atau ada yang gimana-gimana. Itu Oke. ada tantangannya nggak, Kak? Oke, dari segi operasional kalau diangkut sendiri sebenarnya kita custom service ya. Jadi kalau standar kita itu ya 2 hari 1 kali angkut atau sebulan itu 15 kali angkutan gitu ya. Nah, terkait tentang hujan, cuaca dan macam-macam ya, musim buah dan lain-lain. Ya memang sebenarnya kalau kita karena kelengkapan driver kita itu kan memang kita salah satunya kita harus mereka lengkapi gitu kan. Misalnya nih ada beberapa driver kita itu yang melengkapi kendaraannya dengan atap, dikasihnya atap. Jadi kalau ada hujan pun nggak masalah. Kemudian pakai jas hujan juga, ada sarung tangannya gitu ya. Harusnya tidak ada hambatan kalau terkait tentang cuaca. Apalagi cuaca di Indonesia ini kan cuma ada dua, Iya, benar, Bang. panas sama hujan gitu Hujan. ya. Harusnya mereka bisa. Karena apa? Kalau mereka tunda pengangkutan sampahnya, sebenarnya itu menyusahkan mereka juga. Karena sampahnya kan tetap bakalan banyak gitu kan. Benar. Mau itu seminggu sekali mereka angkut atau tiap hari, ya sama, sampahnya juga sama gitu kan. Volumenya bakalan nambah juga. Kan kerjanya akan lebih susah juga gitu. Kan karena mereka punya, misalnya kan kita kan per area gitu ya. Misalnya satu kecamatan ini satu driver. Nah kan mereka mau ngambil sampahnya itu sekaligus buang sampahnya ke TPS gitu kan. Jadi mereka nggak mau bolak-balik karena penuh, ujung-ujungnya harus ke TPS lagi, ngangkut lagi sampah driver, pelanggan yang lain gitu kan. Jadi mereka maunya sekali kerja langsung dibuang gitu. Nah untuk packaging sampah sendiri, memang kalau diangkut sendiri kita punya persyaratan ke pelanggan kita, sampahnya harus di packing rapat sehingga tidak tidak terbuang di pas diangkut dan lain-lain gitu ya. Nah kalau di Lampung itu malah selain packagingnya yang sudah dirapatkan, kita kan kita olah lagi ya, kita buka lagi sampahnya, kita ambil yang bisa dipilah, yang bisa kita olah. Nah, kalau di Pontianak ini memang kita masih di level ngedrop sampah dari rumah, dari itu ke TPS gitu. Jadi tidak ada pengolahan, kecuali memang beberapa pelaku persampahan yang membutuhkan sampah kita. Misalnya di beberapa kecamatan itu ada yang minta sampah organik kita, kan karena mereka mau bisnis composting, ya itu kita kasihkan sampahnya atau maggot gitu ya, saya lupa. Nah kita drop sampahnya di mereka kayak gitu. Oke, berarti emang nggak ada hambatan ya, Kak? Karena udah dipersiapkan semuanya seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak Triono.
Untuk angkut menerima barang bekas nggak, Kak? Nah, kalau barang bekas itu kan sebenarnya lebih ke sampah anorganik gitu ya, yang mana sampah yang masih punya high value, sampah yang punya nilai tinggi, yang bisa diperjualbelikan. Nah, kalau sekarang kita sebenarnya dari segi bisnis kita tidak ada dalam siklus bisnis kita, maksudnya tidak ada dalam model bisnis kita. Bagaimana kita mendapatkan income dari jasa jual beli barang bekas ini tidak ada. Tapi lebih menghubungkan. Contoh misalnya ada pelanggan kita yang memerlukan jasa beli sampah mereka, itu kita koneksikan ke bank sampah terdekat atau ke pengepul terdekat gitu. Nah, jadi kita memang fokusnya di model bisnis itu hanya take komisi dari subscription atau berlangganan bulanan tadi. Kayak gitu. Oke, oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Jocelyn. Apakah sampah-sampahnya akan diklasifikasi sesuai tipenya? Oke, nah kalau itu tadi saya sudah jelaskan kalau di Pontianak masih belum ya. Kalau di Bandar Lampung karena kita punya mini pabrik itu sudah kita lakukan. Bahkan di level sumber itu kita bantu masyarakat untuk memilahnya. Karena memang di Lampung itu agak berbeda konsepnya dengan di Pontianak gitu ya. Nah, jadi di Lampung itu di level sumber itu sudah dipilah, kemudian ketika dibawa ke mini pabrik kita, itu memang sudah bersih gitu ya. Nah, yang residunya yang sudah terbungkus, residu itu misalnya kayak pempes, pembalut, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kita bawa ke TPS-nya pemerintah. Jadi kita hanya mampu mengurangi sampah organik, sampah low value, dan high value. Tapi sampah residunya itu masih kita buang. Karena untuk mentreatment sampah residu itu memang perlu teknologi yang lumayan advance ya. Soalnya kan teknologi insinerator itu kan perlu perizinan, kemudian juga perlu pembuktian bagaimana teknologi itu tidak menjadi polusi juga ya, misalnya kayak asapnya dan macam-macam. Nah, itu belum belum kita terapkan gitu. Wah, oke. Berarti emang ada yang sudah ada yang belum ya Kak. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Jenny. Tantangan atau hambatan terbesar yang dialami selama ini apa ketika menjadi startup sampah? Setelah mengangkut sampah dan dibawa ke TPS, selanjutnya sampah-sampah tersebut diapakan? Gitu. Tantangannya pertama tentu mengedukasi mitra driver ya, karena mereka itu kan orang-orang yang pendidikannya rendah, ekonominya rendah gitu ya. Jadi kita perlu market akuisisi dengan budget yang besar ya untuk mengedukasi mereka. Contoh misalnya teman-teman ingat nggak dulu driver Gojek itu ketika mereka transisi dari pengkolan ke ojek pengkolan ke online, ya kan? Ingat nggak dulu? Ya, Misalnya kalau masuk jadi driver itu bonusnya banyak. Bahkan kalau yang Gokar itu mereka berani untuk beli mobil gitu kan, karena bonusnya yang besar. Nah, itu kan burning money dari Gojek dalam hal market akuisisi untuk transformasi bagaimana dari yang konvensional ke online. Nah, itu perlu cost yang besar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sama tantangannya kayak angkut. Orang-orang konvensional beralih ke online ya, janganlah dari customer dulu, dari mitra driver aja dulu. Itu perlu cost yang besar gitu ya. Nah, yang saya lihat ya, kenapa banyak yang belum main di sektor ini, ya tadi saya jelaskan bahwa domainnya itu memang pemerintah masih, di beberapa daerah juga pemerintah gitu ya, memang sulit. Nah, makanya kita selalu kolaborasi sama pemerintah. Oke, kemudian mengangkut sampah dan dibawa ke TPS-nya. Oke, nah jadi sebenarnya setelah dari TPS ke TPA, itu sebenarnya bukan jadi tanggung jawab kita lagi, memang domainnya pemerintah untuk menjawab itu. Nah, jadi memang kalau teman-teman lihat ya, yang sekarang kita mampu lakukan adalah memang mengurangi sampah-sampah itu masuk ke TPA gitu ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang bahwa kita menghubungkan beberapa aktor yang memerlukan sampah kita. Tapi dari TPS ke TPA itu diapain lagi? Memang bukan domain kita untuk menjawabnya. Nah, tapi beberapa daerah yang saya lihat juga sudah mulai bagus gitu kan terkait tentang pengolahan sampah gitu ya. Nah, baik itu menggunakan pembangkit listrik tenaga sampah atau lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya tantangan terbesar di setiap daerah itu menurut saya adalah tipping fee.
Tipping fee itu maksudnya, contoh nih ada investor masuk di sebuah daerah, kemudian ya mereka harus mengharapkan tipping fee dong, misalnya dari setiap sampah yang diolah per ton misalnya gitu kan, atau per kubikasinya itu berapa pemerintah harus bayar. Nah, terkait tentang tipping fee itu, di beberapa daerah yang ada di Indonesia, itu masih belum berani untuk mengambil tindakan itu. Padahal pemerintah pusat itu sudah mengharuskan gitu ya, atau sudah menyediakan beberapa kebijakan gitu ya, instrumen yang bisa digunakan gitu. Jadi tidak ada, jadi sehingga tidak tidak apa ya, tidak terkena hukuman lah gitu ya, tidak kena hukum itu. Nah, jadi sebenarnya masalah tantangan sampah ini tidak hanya dari segi pelakunya, tapi di aturan-aturan juga gitu ya. Tapi menurut saya aturan yang di Indonesia ini sudah lumayan lengkap gitu ya. Tinggal kepala daerahnya aja lagi yang lebih paham tentang waste management itu gitu. Oke, nah, Kak kan tadi ngomongin eh, mitra driver ya. Itu Ya. gimana sih Kak caranya kita biar menjadi mitranya? Oke, nah jadi sebenarnya kalau kami yang sekarang kami lakukan adalah sebenarnya mitra driver kita yang sekarang adalah mereka dulu yang konvensional gitu ya, yang mana kita tawarkan untuk menjadi driver kita. Kita di tahap awal kita upgrade kendaraan mereka dengan kendaraan roda 3. Jadi kos awal kita itu investasi di kendaraan roda 3-nya. Nah, seiring berjalan sekarang udah ada yang bahkan misalnya mereka punya kendaraan sendiri gitu ya. Nah, jadi bisa bergabung dengan kita gitu. Nah, jadi sebenarnya eh, circle-nya itu ya memang driver angkutan sampah, bahkan sudah ada yang turun-temurun gitu kan, memang kerjaannya tukang angkut sampah gitu. Jadi tidak terbuka untuk umum ya, karena memang tidak semua orang bisa menggunakan kendaraan roda 3 atau Polsa kita nyebutnya. Nah, kayak gitu, Mas. Dan Oh, tidak semua orang bisa ini ya, mau megang sampah gitu kan. iya benar-benar banget itu. Harus punya jiwa sosial yang tinggi sih kalau mau ini sama-sama gitu. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Atau kalau mau tanya langsung boleh nih, boleh menggunakan fitur ASN-nya, nanti kita akan bantu untuk unmute ya. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kayaknya sudah tidak ada nih Kak yang ini yang mau bertanya. Baik, jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau masih penasaran, boleh nih DM ke Instagramnya Kak Hafiz aja nih di @mhafizwaliyudin, bener ya Kak? Ya, saya coba ketik ya. Oke, boleh diketik. Nah, itu dia nih teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh tuh di chat ke Instagramnya Kak M Hafiz Waliyudin atau ke @angkut seperti itu teman-teman. Baik, kepada teman-teman semua saya terima kasih kepada Kak Hafiz juga atas pemaparannya. Terus ya, nah teman-teman udah nggak kerasa nih kita sudah kurang lebih 1 jam bersama dalam kelas ngerti digital ini. Dan di kolom chat juga panitia sudah mengirimkan link absensi dan boleh ya teman-teman untuk mengisi link absensinya. Nah, jika ada kendala, boleh teman-teman menghubungi panitia di kolom chat di kolom komentar. Nah, tuh ada yang minta lagi tuh. Boleh tim panitia dikirimkan lagi ya. Baik, saya akan sedikit merangkum poin atas penjelasan yang telah disampaikan Kak Hafiz tadi. Di mana tadi Angkuts adalah sebuah aplikasi pemesanan jasa angkut sampah yang berlangganan bulanan, on-demand service atau sekali angkut, dan menyediakan aplikasi bank sampah yang memiliki keyword connecting people and waste actor yang berfokus pada di pengoperasian profesi angkutan sampah untuk mengangkut sampah. Juga ada digitalisasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk saat ini karena bisa melakukan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Lalu juga semakin berkurangnya pembuangan sampah ke TPS akan lebih baik jika diolah. Terus memfasilitasi driver agar menjadi lebih makmur bersama Angkut ID. Terus juga di sini disebutkan ada 4 keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, yaitu kebutuhan akan spesialis, keterampilan untuk mengolah pemangku kepentingan,
kapabilitas untuk mengembangkan sumber daya manusia, serta kemampuan terkait problem solving. Lalu juga ada 3 karakter penting dalam startup. Dalam startup yang pertama yaitu hustle yang tadi ada di PPT-nya, marketing atau bisnis yaitu orang yang berperan dalam memastikan keuntungan perusahaan. Lalu juga ada hipster, design dan user experience, orang yang memiliki visi jangka pendek dan jangka panjang dan jeli dalam melihat peluang. Lalu juga ada hacker, yaitu engineer dan developer, itu adalah orang yang berperan membangun tim, mengelola sudut pekerjaan, membentuk model bisnis, dan memimpin tim. Lalu juga pentingnya melakukan riset pasar, membuat rencana bisnis yang sederhana, dan juga membuat bisnis model kanvas. Baik, itu tadi rangkuman pembahasan kita pada malam hari ini. Apakah Kak Hafiz ada yang ingin disampaikan lagi, Kak, untuk penutupan sesi kali ini? Sudah cukup ya, Mas, kayaknya. Oh, baik, kalau misalnya masih penasaran bisa nih ke Instagramnya Kak Hafiz lagi yang tadi ditanya, boleh menanya apapun. Itu boleh Kak? Boleh banget. Silakan berkolaborasi ya. Benar, Siapa oke. tahu jadi mitra bisnis kan. Bener banget tuh. Memang tujuan kita emang berkolaborasi ya Kak, kalau bisa. Gitu. Benar-benar. Mana tahu di sini ada yang ahli di bidang pengolahan kertas contohnya. Bener banget. Boleh tuh teman-teman, udah dikasih tahu nih sama Kak Hafiz gimana-gimananya. Oke, terima kasih Kak Hafiz atas bentuknya juga. Saya izin mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman mengisi link absensinya yang sudah dibagikan di kolom komentar untuk mendapatkan sertifikat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hafiz yang sudah mengisi kelas Ngerti Digital sore hari ini. Dan tentu kepada teman-teman yang sudah bergabung, semoga sesi sore ini bisa bermanfaat, menghasilkan hal yang positif bagi teman-teman semua, dan tentunya semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Nah nih teman-teman, serukan sesi digital pada hari ini. Jika teman-teman tertarik, boleh nih ngajak kita untuk berkolaborasi bersama seperti kegiatan kita pada sore hari ini. Teman-teman bisa dengan menghubungi admin Kaizen ataupun bisa DM di IG Kaizen Room @kaizenroom. Karena kami berharap kita bisa memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah, untuk mengakhiri acara pada hari ini, saya juga mau ngajak nih teman-teman untuk membuka kameranya semua untuk berfoto bersama narasumber kita, Kak Hafiz, untuk foto bersama. Boleh teman-teman dibuka kameranya untuk meninggalkan jejak digital yang positif ya teman-teman. Ini kita on cam dulu, mungkin minta dibantu oleh tim operator ya, minta insert. Baik, aku akan mengambil foto dalam hitungan ketiga. Boleh ya, teman-teman. Mau gaya apa nih? Ada saran nggak nih? Mau gaya apa? Gaya apa nih? Harus senyum aja apa gaya bapak jempol? Gimana? Oh jempol tuh kata admin Kaizen Room jempol. Oke. Baik, hitung ya sampai tiga. Satu, dua, tiga. Baik, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman. Keren-keren semua nih. Boleh ya diupload di media sosialnya teman-teman. Lalu di tag @kaizenroom. Dan juga boleh nih di tag di Instagram Kak Hafiz di @mhafizwaliudin atau di Instagram Angkus di Angkus ID. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Terima kasih kepada Kak Hafiz yang sudah hadir dan juga teman-teman yang sudah mengikuti kelas Ngerti Digital pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Hafiz dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Muhammad Barul Huda pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Sampai jumpa di Ngerti kita berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Gandhi. Kak Yani juga.